Terus tes 1 2 3. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bisa terdengar jelas suara Bapak ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ada yang masih belum bisa Jelas, Pak. men-scan presensi?
Belum, Pak. Belum, Pak. Ada kendala apa yang belum? Oke, Bapak tunggu sampai 13.30 ya. Bapak, NIM-nya pun ulun salah. Yang mana? Arini Fauziah. Hari ini. Yang ini ya, Ini harusnya berapa? harusnya 19 32 01 3. Yang 2 diganti 3 ya. Nggih. Sebentar. Pak, ulun kada ingat password. Siapa namanya? Muhammad Rahmat. Muhammad Rahmat yang Rida Rosalina ini ya? Iya, Muhammad Rahmat. Tinggi, Pak, maksudnya apa, Pak? Itu Pak, sudah maaf, Pak. sudah ya, Halo, Pak. ya, Pak, ya gimana? mau tanya gimana cara absennya, Pak? Download dulu dan diinstal aplikasi yang dikirim di grup, Sudah. di login dulu terus nanti bisa di-scan di situ. Oh, iya, iya. Muhammad ya, Muhammad Rahmat ini yang ngirim ya Bapak ini ya? Tinggi, Pak. Itu sebenarnya sudah benar sih passwordnya, cuma kayaknya itu ada kendala jaringan kayaknya itu. Nanti saya absenkan manual aja. Sampai sekarang masih belum bisa login kah? Belum bisa, Pak. Assalamualaikum, Pak. Ya, Waalaikumsalam. Ampun ulun kada mau jawab, Pak, nah.
Karena mau Masalahnya login, gimana? Pak. Masalahnya Kayak apa? loadingnya lambat, Pak. Login pas loginnya tuh. Loadingnya lambat nggak muncul apa-apa. Nggih, Pak. Coba ditutup terus dibuka lagi. Udah, Pak. 2 kali deh, Pak, mencoba kayak itu. Oh, sudah. Oke. Nggih. Kirimkan ke Bapak ya screenshot dengan nama dan kelas. Pak, maaf Bagi mau yang tanya lagi. ya Pak, gimana? sudah Pak Ilmu buka tadi scan-nya terus di kayak apa caranya pulang, Pak? Arahkan ke itu, ke layar barcode QR code-nya. Berarti harus 2 HP gitu kah, Pak? Ini idealnya satunya komputer sih ya, karena kan kita sambil praktek. Cuma kalau nggak sedang di depan komputer ya mungkin bisa pinjam punya siapa gitu. Oh, barcode-nya yang ini pala, yang tampilkan di pala. Ya itu. Kalau di kalau di screenshot bisa loh, Pak. Pertemuan barcode-nya beda-beda, Pak. Di screenshot bisa aja, tapi tetap harus di scan. Bisa. Oh iya, ini. Bapak itu setiap kali pertemuan barcode-nya beda-beda nggak Pak? Kenapa? Beda-beda. Dan ini juga kalau lewat jadwal nggak bisa lagi, ini khusus setiap ada jam jadwal saja. Jadi ini kan 13.15 ya sampai 15.30. Jadi lewat 15.30 nggak bisa lagi. Bagi yang izin atau mungkin sakit, sementara masih manual dulu caranya, boleh lapor ke ketua kelas, nanti ketua kelas ngirimkan namanya ke saya nanti. Tapi kalau bagi yang hadir di Meet, berarti absennya dengan cara men-scan. Ada yang bernama Arif Rahman? Muhammad Arif Rahman? Ada 2, Pak. Ada yang ngirim ke Bapak WA? Ngirim apa, Pak? Ngirim pesan? Kalau ngirim tugas ada, Ulun. Sebentar. Ini Bapak tampilkan fotonya ya. Ini fotonya nih. Oh, lain, Pak. Lain. Lain ya? Bukan ya? Oke, berarti kayaknya ini yang Bukan, kelas Pak. sebelah. Ya, kelas sebelah kayaknya ini. Ini sama, Pak, kelasnya, Pak. Satu kelas. Tapi bukan orangnya ya? Bukan orangnya. Ya. Oke. Yang ading, Pak. Oke, tolong perhatikan bagi yang kesulitan presensi, mungkin ada aplikasinya yang mungkin gagal login atau tidak ada respon, tolong sampaikan ke Bapak ya dengan cara mengirimkan screenshot errornya dan nama serta kelasnya. Jadi Bapak absen manual. Terus bagi yang izin atau sakit bisa lapor ke ketua kelas, nanti ketua kelas laporkan ke Bapak. Ini khusus absen yang ikut pembelajaran Meet ya, yang online. Ada yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi dulu masalah presensi? Oh iya, Arif Rahman. Arif Rahman, nah ini nih Arif Rahman nih. Arif Rahman tadi kirim WA ke Bapak ya? Yang baju merah ini. Kayaknya kamu salah scan kayaknya Arif Rahman. Scan-nya yang ini yang sedang tampil di depan ini. Tadi ada Bapak ngirim QR code tapi yang jadwal tadi pagi. Mungkin kamu yang kamu scan yang tadi pagi itu.
Maaf Pak, Bapak, kalau mau manggil Muhammad Rahman, Pak, panggil Arif Rahman 1 sama Arif Rahman 2 aja, Pak. Kalau yang tadi Arif Rahman berapa? 2. Kalau Ulun 1. Oh gitu. Arif Rahman 2, bisa dengar suaranya? maaf Bapak mau nanya. Ya, gimana? Ini kan saya sudah apa? Kada mau sudah di scan Pak. Habis itu Hmm. tapi kada mau valid kada valid barcode-nya. Desain presentasi. Nggak valid. Yang di-scan yang sedang saat ini tampil kan? Nggih. Harusnya bisa sih ya. Menyekannya gimana caranya? Di lewat mana? Pakai 2 HP Pak, di screenshot habis itu pakai 2 HP. Mungkin kurang besar mungkin anunya. Kotaknya. Coba di zoom. Nggih Pak. Coba. Mm-mm. Untuk Muhammad Rahmat eh, itu sepertinya errornya karena jaringan ya kayaknya. Inggih wae sako. Ya, Punten lah. ya nanti Bapak absenkan manual kalau nggak bisa. Inggih, Pak. Makasih, Pak. Ya. Yang Ari Rahman 2 itu bisa di scan yang sekarang ini ya. Karena pesan errornya itu kan waktu presensi telah lewat. Berarti yang kamu scan yang QR code tadi pagi sudah lewat itu jamnya. Nurul Kori, ada Nurul Kori. Ya, Pak. Nurul Kori Karnelia ya. Itu masalahnya apa? Login-nya, Pak. Pas Loginnya masuk. Inggih, nggak ini ya. Nggak bisa masuk cuma loading aja. inggih. Kira-kira jaringannya bagus nggak? Kayaknya jaringannya Bang Pak. Iya, atau mungkin jaringannya ya yang kurang bagus. Atau kalau mau coba ditutup buka lagi, coba lagi. Oke, silakan bagi yang masih belum bisa absen, Bapak tunggu. Ulun masih kada kawa, Pak Ai. Yang Nurul ya? Pan, Yang siapa namanya? Nurul? Wela Ratnasari. Oh, Wela. Masalahnya apa? Inggih. Ini kan ulun screenshot Pak pakai HP yang di lain. Hmm. Habis itu cuman mendeteksi aja tuh, Bang. Cuman kada mau nyambung, Pak Ai. Ada pesan error nggak? Ada deh, Bang. Bukan masalah jaringan kira-kira. Pan, Bukan masalah jaringan lah. kurang tahu, Pak Ina. Cuman ada yang itu, Pak, bintik-bintik hijau tuh, Pak, kayak mendeteksi itu, Pak Ai. Hmm. Tapi nggak bisa dapat scan-nya. Ah, Kemungkinan itu karena ini agak ngeblur mungkin gambarnya, oh, kurang jelas. geng. Coba lagi, Pak Ai. Ya, coba lagi. Muhammad Rahmat, ada Muhammad Rahmat? Pun, Pak. Ini Bapak scan dari HP Bapak ya?
Itu kalau sudah berhasil gimana Pak? Nanti akan muncul presensi berhasil, terus muncul di layar nama-namanya. Oh, enggak. Ya. Oke. Oke, Muhammad Rahmat sudah Bapak absenkan. Inggih Pak, makasih Pak. Ya. Tadi siapa yang Nurul Kori sudah berhasil login? Belum bisa, Pak. Sama masalahnya, muter-muter aja. Inggih. Paulun kada mau juga Pak absen. Sebentar ya, antri ya. Nih Bapak anukan yang Nurul dulu. Oke, Nurul sudah, nanti bisa dilihat update-nya di layar. Kasih, Pak. Ya. Pak, izin, ulun juga kada mau juga Pak itu sama kayak siapa itu yang imbah di scan kada mau muncul yang anunya tuh Pak. Anda telah presentasi apa itu Apa itu? presensi itu Pak. Tadi itu kan sudah bisa masuk aplikasinya kan sudah login tuh. Diketik sentuh, diklik sentuh kan, di scan. Nah, di scan barcode-nya udah, terus Anda telah mengisi presentasinya itu udah muncul Pak, malah balik ke silakan sentuh QR lagi gitu Pak. Oh gitu, balik lagi. Iya. Bisa di videokan nggak, direkam nanti kirimkan ke saya. Sertakan Ya, nama bisa, sama kelas. Iya, iya. Jijah TI 5 Balangan ada. Ada Pak. Jijah. Jijah kenapa masalahnya Jijah? Kada bisa di-scan juga, Pak. Gimana? Errornya gimana? Semalam tuh kan disuruh registrasi gitu lah. Mau login, pas buka kada mau lagi dibuka yang di aplikasi itu. Nggak maunya gimana? Tadi kan disuruh men-scan ini, jadi kada mau muncul, Pak. Deteksi tidak ditemukan. Bisa ini nggak divideokan nanti kirimkan ke Bapak. Biar Bapak bisa tahu masalahnya. Tadi si siapa namanya? Yang Arif Rahman 2 tadi? Sudah bisa? Gak ada suaranya ya. Ini sudah 77 ya yang presensi. Totalnya ini ada 80 lebih, berarti ada yang masih belum banyak ya. Oke, Nah, ini sudah saya kirimkan videonya tuh Pak. siapa? Rizky ya? Iya. Ntar Bapak buka dulu. Oke. Tadi itu kayaknya di video itu ada minta izin menyalakan kamera tapi langsung hilang gitu. Itu memang kayak gitu ya? Rizky. Kayak ada Itu Pak, pesan itu error. mengizinkan buat ngerekam aja Pak. Ngerekam videonya, izin buat ngerekam video ya. Oh iya. Sudah dicoba ditutup, dibuka lagi nggak? Sudah Pak.
tetap sama ya. Yang absen pas pertama tadi tuh kayak itu juga, Pak. Yang Pas pertama absen kapan? yang jam 10 tadi itu yang sampai jam 10 itu. Oh, tadi sudah ikut kelas pagi. Apa itu, Pak? Sudah ikut kelas pagi kah tadi pagi? Tadi gara-gara ndak sempat itu, Pak. Cuma makanya itu gara-gara absen itu ngurusin itu aja ndak jadi ikut tadi, Pak. Oh gitu. Ya, ya, ya. Iya. Berarti kayaknya mungkin nggak cocok sama HP-nya kayaknya versinya, Iya. aplikasinya. Nah, Iya. tidak berarti nanti saya anukan manual aja nanti. Siapa lagi nih? Oke. Sementara cukup dulu ya. Jadi bagi yang belum sempat scan nanti akan Bapak buka lagi setelah Bapak jelaskan materi dan UTS hari ini. Bapak stop dulu ya. Oke, baik. Jadi sebelum nanti saya berikan teknis terkait UTS, jadi saya jelaskan dulu materi untuk hari ini supaya bisa mengerjakan UTS ya. Jadi ada istilah yang diberi nama atau disebut jurnal. Jurnal itu kumpulan dari laporan penelitian, gitu ya. Itu jurnal namanya. Nah, untuk UTS nanti tugasnya adalah untuk mereview jurnal atau mereview penelitian. Jadi gini ya, supaya nggak salah paham, review jurnal ini nggak bikin jurnalnya atau nggak bikin makalahnya, tapi hanya mereview. Jadi sudah ada jurnal punya orang ya, sudah dipublish di internet, sudah siap untuk dikonsumsi secara publik. Kemudian kita cari jurnal atau makalah terkait topik yang kita mau cari, dapat nih satu, terus kita review gitu ya. Bagi yang belum tahu apa itu jurnal atau paper, nanti akan saya jelaskan setelah ini. Jadi untuk kecerdasan buatan, untuk UTS-nya adalah mereview jurnal. Nah, sekarang kita harus tahu dulu apa itu jurnal. Review jurnal itu menjadi penugasan yang umum di kalangan mahasiswa ya. Kalau mungkin di Estekom masih banyak sebagian besar yang belum tahu apa itu jurnal. Jadi mungkin ini pengalaman pertama, jadi kalau masih agak-agak bingung mungkin masih wajar ya, karena masih pengalaman pertama. Nah, jadi mereview jurnal itu adalah salah satu penugasan yang wajib diketahui oleh mahasiswa sebagai bahan referensi atau pendukung untuk mempelajari sebuah penelitian. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan dulu di awal pertemuan, mahasiswa itu adalah peneliti. Jadi setiap mahasiswa itu wajib melakukan penelitian. Nah, untuk memfasilitasi hal tersebut, jadi saya ingin mahasiswa yang saya bimbing itu sudah punya wawasan yang cukup memadai untuk paling tidak mengetahui apa itu jurnal dan bagaimana cara mereview dulu ya. Nah, untuk mereview jurnal ini itu tujuannya yang utama adalah untuk supaya lebih mudah memahami referensi atau paper atau jurnal yang akan kita teliti nanti ke depannya sebagai referensi atau daftar pustaka lah ibaratnya ya. Jadi kita mencari punya orang, terus kita pelajari, kita review, kita evaluasi, dan kita jadikan sebagai rujukan. Yang kedua, mereview jurnal itu sering dianggap sepele karena seolah-olah cuma merisum ya, padahal bukan cuma merisum, tapi di situ ada nilai penelitian kecil-kecilan lah gitu ibaratnya ya. Jadi kita ibaratnya mereview itu adalah meneliti yang sudah orang teliti duluan.
Jadi orang meneliti sesuatu, nah hasilnya yang dia teliti tadi kita teliti lagi gitu ya. Jadi otomatis nggak sesusah yang orang lakukan saat pertama kali bikin penelitian. Jadi kita cuma sekedar mereview saja. Ya. Jadi tingkatannya di bawahnya penelitian lah, tapi boleh dibilang penelitian kecil. Karena kita juga di situ ada mereview juga ada mengambil kesimpulan evaluasi. Kemudian banyak yang menyamakan review dengan meringkas, padahal bukan juga yang tadi saya bilang tadi. Jadi lebih kepada mengevaluasi gitu ya. Jadi kita sebut dengan penelitian di atas penelitian, ibaratnya gitu. Tapi penelitian ini yang saya maksudkan ini bukan penelitian yang beristilah kita bikin laporan khusus, enggak ya. Nanti akan saya berikan contohnya. Yang berikutnya, review jurnal itu lebih memerlukan ketelitian dan kejelian serta pemahaman. Jadi kalau kita sudah melakukan review, itu kita belajar menerapkan cara berpikir kritis ya. Apalagi mahasiswa ini kan sudah pasti lah ya harus melebihi dari siswa. Namanya juga maha ya, mahasiswa. Jadi siswa yang maha atau yang lebih hebat lah daripada siswa biasa ya. Nah, nilai mahanya tadi apa? Nilai mahanya itu adalah berpikir kritis dan memiliki ide-ide inovatif serta kreatif. Kalau anak-anak sekolahan, SMP, SMA, SMK itu kan ya mungkin lebih kepada belajar, kemudian praktek itu pun masih terbatas ya. Tapi kalau mahasiswa itu kan bukan cuma belajar dan praktek, tapi juga ada penelitiannya di situ. Makanya itu disebut dengan maha. Itulah letak bedanya mahasiswa dengan siswa ya. Ada yang diteliti di situ. Nah, jadi setelah meneliti, setelah mereview itu diharuskan untuk bisa menuliskan gagasan sendiri. Artinya kalau kita sudah mau mereview dari sebuah hasil penelitian orang lain atau yang disebut dengan paper atau jurnal itu hasilnya adalah kesimpulan kita apa. Ini saya beri contoh ya. Misalnya satu kelas ini yang sekarang ikut Meet, itu saya beri sebuah artikel ya, anggap artikel surat kabar gitu, tentang sesuatu topik lah ya. Setelah saya minta membaca dalam waktu 10 menit, kira-kira setiap orang punya gagasan yang sama atau beda-beda? Ada yang bisa jawab? Beda-beda. Beda-beda ya. Kenapa kok bisa beda-beda? Karena setiap manusia itu diberikan anugerah Tuhan itu cara berpikir yang memang nggak pernah sama gitu ya. Ya sama dengan ini. Jadi gagasan itu pasti beda, nggak mungkin sama. Nah, berikutnya kita akan belajar bagaimana langkah-langkah menulis review paper atau review jurnal dan bagaimana contohnya. Oke, sekarang yang definisi dulu ya. Definisi review jurnal itu secara formal itu adalah kegiatan penilaian mengenai potensi atau limitasi dan pokok bahasan dari sebuah artikel. Artikel ini dalam bentuk paper atau jurnal. Jurnal itu kalau direview itu akan memberikan kepada pembaca tentang penjelasan, investigasi, dan klarifikasi tentang pentingnya pembahasan dari jurnal yang kita review. Nah, untuk kegiatan mereview jurnal ini membutuhkan kejelian dalam membaca ya. Artinya sambil melatih literasi kita supaya kita lebih suka membaca ya. Karena negara kita ini tingkat literasinya sangat rendah. Sangat jauh dibandingkan dengan negara tetangga kita. Sehingga penulis mampu menyatakan pendapat pribadi atau gagasan pribadi tadi itu pada pokok bahasan yang ada dalam artikel tersebut.
Nah, kegiatan jurnal merupakan kegiatan mengevaluasi artikel. Jadi kegiatan ini berarti ada yang disebut dengan istilah review. Reviewer itu adalah orang yang mereview sebuah jurnal. Itu harus mampu menjelaskan kualitas, kelengkapan, dan akurasi penelitian pada artikel yang direview. Reviewer itu juga harus bisa memberikan komentar dan memberikan saran serta rekomendasi kepada pembaca. Jadi review yang sudah kalian hasilkan nanti itu akan berguna bagi pembaca yang ingin mengetahui secara garis besar ini paper dengan tentang apa sih isinya gitu ya. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya pertama adalah kegiatan review jurnal itu mampu menguji pemahaman penulis tentang topik dalam sebuah artikel. Jadi kalau kita ingin meneliti sebuah topik, itu harus tahu dulu pemahaman kita itu sejauh mana sih yang kita miliki. Kalau masih kurang berarti kan kita harus belajar yang mana yang kurang gitu ya. Yang kedua, hasil review jurnal itu menjadi rujukan atau referensi bagi pembaca. Pembaca itu maksudnya orang lain ya yang membaca review kita. Yang ketiga, memungkinkan pembaca untuk melihat pandangan serta perspektif orang lain tentang topik dari suatu artikel jurnal sehingga bisa keluar dari bias pribadi. Artinya setiap setiap hasil review itu harus secara objektif ya. Dan itulah kenapa tidak mungkin sama setiap orang cara mereviewnya atau hasilnya nggak akan sama. Tapi tetap pada kaidah yang baku ya. Ada nanti strukturnya, bagian-bagiannya apa-apa saja nanti kalau misalnya kita mau mereview. Yang keempat, mampu meningkatkan kemampuan tata bahasa. Artinya kalau kita membaca sebuah artikel itu mampu meningkatkan kemampuan kita dalam melatih bahasa Indonesia khususnya itu ya. Kemudian yang terakhir itu membantu meningkatkan pemahaman tentang topik penelitian. Jadi semakin meningkatkan pemahaman kita. Misalnya nanti kan ini untuk OTS kan nanti topiknya tentang kecerdasan buatan ya. Jadi nanti untuk memahami lebih dalam apa itu kecerdasan buatan dan bagaimana bidang-bidangnya apa saja, nanti bisa sambil mereview itu sambil belajar tentang topik yang kita sedang teliti. Caranya gini, cara mereview jurnal, pertama memeriksa tujuan serta ruang lingkupnya. Jadi tujuannya apa, terus ruang lingkupnya itu sejauh mana ya yang akan kita review. Yang kedua, memilih jurnal yang relevan, artinya kalau nanti topiknya adalah kecerdasan buatan, ya harus sesuai dengan topik itu, jangan menyimpang ke yang lain gitu ya. Karena bidang ilmu itu kan sangat banyak, ada kedokteran, ada kesehatan, ada matematika, ada sains macam-macam ya. Yang ketiga adalah periksa originalitas jurnal. Kadang ada jurnal yang abal-abal ya. Abal-abal itu maksudnya yang nggak terakreditasi atau istilahnya itu predator ya. Predator itu yang penting dapat duit gitu loh ya. Artinya nggak semua publisher jurnal itu bagus. Makanya hati-hati dengan publisher jurnal yang tidak terakreditasi. Yang keempat, memperhatikan bagian diskusi dan kesimpulan pada jurnal. Nanti akan ada bagian namanya diskusi dan kesimpulan. Nanti akan saya berikan contohnya nanti. Langkah-langkahnya apa? Yang pertama adalah baca secara keseluruhan dari pendahuluan sampai kesimpulan. Yang kedua, tulis identitas jurnal. Identitas jurnal itu ada nama jurnal, ada nama publisher, ada nama penulis, ada judul jurnalnya apa dan sebagainya. Yang ketiga, tulis ringkasan isi jurnal sebagai membuka. Jadi kita membuat ringkasan dulu tentang apa sih ini isinya gitu ya. Yang keempat, tuliskan gagasan atau pendapat pribadi tentang jurnal. Jadi artinya ini beda-beda yang nggak mungkin sama. Yang kelima, menuliskan kesimpulan dari hasil review. Apa kesimpulannya yang sudah kalian pelajari dari laporan penelitian tersebut, apa kesimpulannya tuliskan di situ. Yang terakhir, periksa ulang, siapa tahu ada yang salah atau ada yang
salah ketik misalnya ya, atau ada yang mungkin salah menafsirkan kalimat yang ada di dalam laporan tersebut. Oke, sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Nggak apa-apa, tanyakan aja. Ini karena berkaitan dengan UTS kita ya. Silakan kalau ada yang mau tanya, saya beri kesempatan. Izin bertanya, Pak. Ya, boleh. Gimana? Tadi kan Bapak sempat bilang ada jurnal yang abal-abal. Itu gimana, Pak, untuk kami mengetahui apakah itu jurnal abal-abal dan tidak jurnal abal-abal, Pak? Oke, pertanyaan sangat bagus sekali ya. Bapak contohkan. Nah, jadi gini, cara mencari jurnal yang bagus itu kalian bisa langsung buka di alamat website ini ya, cinta.ristekbrin.go.id. Sudah kelihatan belum alamatnya? Kelihatan ya, saya buka. Nah, jadi semua jurnal yang sudah terakreditasi, semua publisher jurnal yang sudah diakui oleh pemerintah, yang sudah sah ya, yang sudah valid, itu pasti akan terdaftar di sini, di situsnya Ristek Brin ya. Namanya Sinta. Sinta itu untuk menaungi semua publisher jurnal yang resmi di Indonesia. Artinya kalau yang sudah terdaftar di sini itu pasti resmi dan bukan abal-abal. Yang abal-abal tuh yang nggak terdaftar di sini gitu ya. Atau dia menarik atau mematok biaya yang besar, bisa sampai jutaan gitu ya. Dan orang yang mereview jurnalnya itu asal-asalan, yang penting dapat duit gitu loh. Tetap itu akan ketahuan kok nanti. Cuma itu memang butuh pengalaman ya, karena kalau belum mengalami kan nggak tahu bagaimana menghadapi yang abal-abal. Yang abal-abal tuh biasanya ada daftarnya kok. Kalau misalnya mau mencari daftarnya, ketik aja di Google, kata kuncinya itu predatory jurnal. Nah ini ya, ada daftarnya. Ini ya, namanya predatory journals. Itu jurnal yang memang abal-abal atau cuma dapat keuntungan besar saja tanpa mengedepankan kualitas. Tapi ini masih belum ya. Ini nanti akan bisa kalian lebih dalam memahami setelah UTS, nanti akan Bapak lebih eksplor lagi. Kalau ini kan sudah kita bikin laporannya ya, laporan jurnalnya. Kalau yang sekarang ini yang UTS itu hanya mereview punya orang gitu ya, kita review saja. Nah, kalau mau mencari jurnal atau paper di sini, kalian bisa ketik judulnya atau ketik nama jurnalnya apa. Misalnya bentar ya, saya cari jurnal punyanya Unlam ya, atau ULM. Saya ketik aja Universitas Lambung Mangkurat misalnya. Punyanya ULM ya. Ini ya, ada hasilnya ini. ULM. Nah, dia punya 2 jurnal nih, ada jurnal fisika, ada jurnal teknologi informasi. Nah, kalau ini kan khusus fisika nih, berarti kan kita nggak masuk nih ya, karena kan kita informatika. Berarti pilih yang ini nih, yang jurnal teknologi informasi. Kita buka. Nah, jadi ini jurnal punyanya ULM. Mereka sudah menerbitkan ini
38 paper. Pak, Ya, izin bertanya Pak. Ini ini kan sebentar. tadi Ini Dimita yang Dimita yang tadi pagi ya, Dimita ya? iya Pak, makanya itu tadi pagi kayaknya sama. Tadi pagi aku ikut semester 3 Pak. Heeh. Tapi Gimana? setelah aku perhatikan kayaknya sama aja ya Pak. Iya, ini kan sama-sama AI kan ya? Iya Pak, makanya itu. Boleh nggak Pak yang di sini absen? Kan tadi pagi sudah. Oh, yang tadi pagi, yang apa-apa sih bisa aja absen kalau mau absen di sini. Soalnya Pak ini mau ada kesibukan. Sudah absen belum tadi? Belum Pak. Oke. Ini seharusnya masuknya kelas yang mana? Pagi apa yang siang? Seharusnya masuk kelas siang Pak. Cuma kan Oh ya. Kalau siap HP-nya bisa di-scan, saya bukakan sebentar barcode-nya. oh, nggak bisa kirim itu Kak Pak. Maksudnya kirim barcode-nya soalnya ulun pakai HP Pak. Oh, ini soalnya barcode-nya harus di-scan, nggak bisa dikirim langsung di HP. Nggak bisa yang kayak tadi pagi Pak. Yang tadi pagi gimana? Yang tadi pagi kan itu barcode-nya Bapak kirim ke grup kan? Tapi kan harus di-scan lagi kan? Iya Pak, memang saya scan lagi. Oh gitu. Jadi nanti saya kirim di grup deh yang ini. Iya. Atau nanti kirim ke WA saya aja pribadi, nanti saya kirimkan QR code-nya. Oh iya Pak. Hmm. Siap. Boleh keluar dari sini kan Pak? Ya boleh. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Ini ya, jadi ini ada contohnya. Ini pasti bukan abal-abal ya, ini pasti resmi dan valid. Tapi kalau misalnya pengen tahu nih daftarnya yang predator tuh apa sih, yang nggak valid, yang abal-abal, silahkan cari di Google, ketik aja Predator Jurnal Indonesia misalnya. Gitu ya caranya ya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Sebelum saya perlihatkan mekanisme UTS-nya. Halo, ini ada orang nggak ini? Jangan-jangan Ada Pak. Jangan-jangan tidur semua ini. Ada Pak. Oh ada. Bisa. Oh Ada iya. Pak Adi. Ada Pak. Oh ada. Oke, kayaknya delay ya suara saya ya. Lumayan delay. Oh iya. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Kalau nggak bertanya, oke, silakan. Mau nanya Pak. Gimana? Sahipa. Halo? Halo. Suara saya bisa kedengaran? Bisa Pak. Oke, silakan, tadi mau tanya apa? Kalau untuk penulisan yang review paper itu ada macam-macam kah Pak? Maksudnya formatnya? Iya formatnya. Oke, mau contoh? Saya tunjukkan contohnya. Mau Pak. Oke, ini contoh. Nah, ini contohnya ya. Ini saya berikan contoh ada 2 macam formatnya. Bisa kelihatan nggak ini? Bisa Pak. Oke, jadi pertama itu Bisa, adalah Pak. format review paper yang dibuat dalam bentuk tabel ya. Jadi judul, ketika apa judul paper yang mau direview, kemudian nama jurnalnya apa. Kalau tadi kan punya Unlam tadi, nama jurnalnya apa tadi? Ini ya, JTULM, Jurnal Teknologi Informasi Universitas Lambung Mangkurat. Ini nama jurnalnya, gitu ya. Nanti masukkan di sini, di sini nama jurnalnya apa.
Kemudian volume berapa, halaman berapa nanti ada kok di sininya. Di dalam papernya ada. Terus tahun berapa terbitnya, bulan atau tanggalnya juga ada biasanya. Terus siapa nama penulis papernya tersebut. Terus siapa nama reviewer. Nama reviewer ini yang nama kalian ya, yang mereview. Terus tanggal berapa selesai di review. Nah, sudah selesai bikin identitas jurnal. Sekarang abstraksinya apa? Abstraksi itu berarti ibaratnya ini ya, kesimpulan awal ibaratnya. Terus tujuannya apa? Tujuan dibikin penelitian ini apa? Kemudian metodenya yang dipakai adalah metode apa? Pembahasannya seperti apa? Termasuk ada hasil di sini. Hasil misalnya ada hasil pengukuran metode tertentu. Nah, tuliskan di sini. Terus kelebihannya apa di sini tuliskan. Kemudian sarannya apa? Mungkin kalian punya saran atau ide yang apa namanya konstruktif untuk memberikan gagasan baru tentang paper yang kalian review. Terus kesimpulannya apa? Ini format pertama ya, bentuknya tabel. Nah, format kedua bisa dalam bentuk uraian seperti ini. Ini contohnya. Review jurnal yang kedua ini formatnya seperti ini ya. Nah, jadi sama juga di sini juga ada identitas jurnalnya, ada judulnya apa, kemudian volume, halaman, tahun berapa, ISSN itu nomor akreditasi dari jurnal yang kita review. Di sini misalnya punya ULM ini ada nggak ISSN? Nah, ini ada ini. Ini ya, ini punyanya ULM, ini ISSN-nya ULM. Kemudian nama penulisnya siapa, terus di bawah nanti tuliskan nama reviewernya siapa juga. Nah, ini kurang lebih sama seperti tadi itu. Jadi ada latar belakang, kemudian tujuannya apa, tujuan dibuat penelitian tersebut, terus metode yang digunakan apa, pembahasannya atau hasilnya seperti apa, terus kelebihannya apa, yang kalian anggap punya nilai lebih dari paper yang kamu review, terakhir saran dan kesimpulan. Udah habis gitu aja. Jadi review paper ini mudah aja ya. Jadi tinggal kalian cari satu paper yang berkaitan dengan topik kecerdasan buatan, tapi harus paper yang valid ya, yang terdaftar, yang sah gitu ya. Kemudian kalian baca, pahami, tuliskan reviewnya seperti ini. Cuma 2 lembar kok, itu pun nggak penuh. Ini kan? Nah, itu pun marginnya juga tebal-tebal marginnya ini. Artinya ya kalau ditulis nggak banyak kok ini. Lebih mudah daripada menulis makalah. Ya, ini cuma reviewnya ya, bukan bikin papernya enggak. Nanti bikin papernya saat nanti UAS baru bikin papernya. Kalau ini cuma mereview papernya saja. Begitu, ada yang ditanyakan lagi kira-kira? Nanti saya akan share lagi di grup ya, atau nanti sudah yang tergabung di grup Bapak nanti bisa men-share yang sudah Bapak kirimkan tadi pagi ya. Ada baik sudah Bapak share yang ini, tinggal di-share ulang ke teman-temannya. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan Bapak beri kesempatan. Ada? Enggak ada, Pak. Nggak ada. Ini berarti sudah paham ya? Kalau nggak ada berarti saya nggak paham loh ya. Iya, Pak. Oke, baik. Saya teruskan untuk yang, nah sekarang UTS-nya seperti apa? Ini ya, ini ketentuan untuk UTS-nya. Yang pertama, jadi kalian membuat sebuah review paper tentang topik yang berkaitan dengan kecerdasan buatan. Nah, cara mencarinya itu seperti ini, saya demonstrasikan ya. Kalau ini kan cuma Google pencarian umum. Kalau kalian ingin mencari khusus jurnal atau paper, itu alamatnya di sini. scholar.google.com. Ini khusus Google untuk mencari jurnal atau paper ya, atau penelitian.
Misalkan saya ketik, saya pengen cari ini nih, topiknya kecerdasan buatan ya. Nah, syaratnya yang pertama harus maksimal 3 tahun ya. Jadi jangan melebihi 3, apalagi lebih dari 5 tahun itu sudah usang papernya. Jadi paling tidak itu 3 tahun ke bawah. Caranya tinggalin aja since 2017 misalnya ya. Kita klik aja satu kali. Maka dia akan memfilter semua paper tentang topiknya ini yang tahun terbitnya 2017 ke atas. Ya, nah tinggal cari nih. Kira-kira mana yang sesuai dengan yang kamu cari. Nah, di sini ada alamatnya ya, alamat publishernya. Ini ada UNM, ini ada ums.ac.id. Nah, kalau yang belakangnya .ac.id ini pasti resmi, dia dari kampus ya, dari universitas atau dari sekolah tinggi atau perguruan tinggi. Itu pasti resmi itu, bukan abal-abal. Tapi kalau biasanya kalau yang masuk ke Google Scholar itu bukan abal-abal ya. Biasanya itu kebanyakannya yang valid lah gitu. Paling enggak dia sudah terindeks. Atau paling enggak dia sudah mendekati yang versi resminya lah paling enggak, mungkin dalam proses akreditasi misalkan. Oke, itu contoh satu. Contoh keduanya kalian bisa pakai tadi itu, Sinta. Kalau ini khusus yang terakreditasi. Kalau ini kan campur ya, ada yang terakreditasi, ada yang enggak gitu ya. Kalau ini khusus yang terakreditasi. Jadi kalian tinggal cari atau search nama jurnalnya atau nama papernya di sini. Nah, untuk Sinta ya, itu dibagi ke dalam 6 kategori. Cara membukanya di sini. Di source, kemudian journals. Di sini ada kategori S1 atau Sinta 1 sampai Sinta 6. Yang hijau, yang satu, ini adalah kelasnya internasional, pakai bahasa Inggris papernya. Semakin turun, maka warnanya semakin memudar, bahkan semakin merah ya. Nah, S6 ini berarti kategori akreditasi Sinta yang levelnya paling bawah. Kalau kalian baru pemula, mau bikin paper gitu ya, untuk belajar, bisa kamu submit ke sini, ke Sinta 6 ini. Buat belajar aja misalnya ya. Nanti lama-lama bisa kamu naikkan levelnya ke 5, ke 4 gitu ya. Yang sedang tuh yang 3 atau 4 sedang ya. Kalau yang 2 dan 1 ini sudah agak sulit masuknya, sulit tembusnya ya, karena sangat ketat aturannya. Itu kalau mau bikin paper ya, tapi kita nggak sampai situ, kita baru yang mereview saja. Nah, ini ada daftarnya nih, ada S1 itu maksudnya Sinta 1 ya. Itu S itu Sinta, 1 itu adalah level, jadi levelnya level paling atas. Ini bahasa Inggris ya, bahasa Inggris semua. Oke, ada yang ditanyakan? Sampai sini? Kan? Ada yang mau tanya? Halo, ada orang. Pak, Ya. Untuk pengerjaannya berapa lama, Pak? Pengerjaannya Bapak beri waktu 6 hari dari hari ini. Oh iya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Hari ini kan hari Sabtu ya, jadi Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi Jumat dikumpul. Jumat depan ya, Jumat. Itu jam 23.00 maksimal dikumpulkan. Nanti Bapak kirim linknya pakai Google Form saja. Oke, kalau nggak ada Bapak teruskan lagi. Nanti silakan ditanya ya kalau ada pertanyaan. Itu, jadi kalian sudah... Maaf Pak. Ya, gimana? Tugasnya tadi mereview jurnal atau yang lain Pak?
review jurnal atau paper. Jurnal aja paling. Ya, Tapi bentuk paper lah Pak. bentuknya review. Kalau kan gini ya, jurnal itu kan nama apa ya, nama wadahnya si publisher tadi itu. Kalau paper tuh isinya, paper itu laporannya gitu loh ya. Kalau jurnal itu nama wadah yang di publishernya tadi itu. Bisa bedakan ya antara paper dengan jurnal dan publisher? Ya Pak. Bisa atau belum? Ya Pak bisa. Insya Allah. Oke. Soalnya sambil Kalau makan Pak Ai. oh, kalau publisher itu kan nama akademiknya itu biasanya nama institusinya itu namanya publisher. Oke. Terus jurnal itu nama wadah yang mereka punya. Satu publisher bisa punya banyak jurnal. Nah, setiap jurnal itu ada isinya apa itu ya paper tadi itu. Jadi paper itu ya laporan penelitiannya. Itu ya. Iya Pak. Oke. Jelas ya? Oke. Makasih Pak. Oke. Nah, yang berikutnya ini cara mengerjakannya itu secara berkelompok. Kalau dulu pernah saya minta bagi kelompok ya, mungkin ada yang sudah, ada yang belum. Tapi aturannya seperti ini, aturan untuk mengerjakan UTS-nya. Kalau kelompok isinya 1-2 orang, maka mengerjakan 1 review. Tapi kalau anggota kelompoknya itu adalah 3-4, berarti mengerjakannya 2 review. Berarti mereview 2 paper ya. Kalau 3 dan 4. Terus bagaimana Pak kalau misalnya ini satu kelompok sudah terlanjur 4 orang atau 3 orang, ya tinggal kalian pecah aja nggak apa-apa bagi tugas. Ya gitu ya. Tapi kalau misalnya mau membentuk kelompok baru nih, ini aku mau rombak bikin kelompok baru 2 orang, yang nggak apa-apa, silahkan aja. Tapi tetap ya nanti kalau waktu sudah UAS, kalian bikin papernya, itu harus 3-4 orang, jangan cuma 2 ya. Karena kalau cuma 2 itu agak berat ngerjainnya. Jadi minimal 3, maksimal 4. Yang dibuat cuma 1 saja papernya ya, kalau untuk UAS. Karena nilainya lebih besar nilai tugasnya. Nah, ini sebelum dikumpulkan, misalkan kalian sudah selesai nih bikin reviewnya, yang tadi itu, yang Bapak kasih contoh tadi, hasil review papernya harus melalui uji plagiarisme dengan skor kurang dari 10%. Artinya masih dalam taraf toleransi ya. Kalau plagiasinya lebih dari 10% itu berarti sudah lumayan tinggi. Kalau untuk yang cuma review ya. Tapi kalau paper itu biasanya minimal 20%. Tapi kalau review itu harus di bawah 10%. Tool yang dipakai untuk mengecek plagiasi, tingkat plagiasi, itu bisa kalian pakai ini. Nama aplikasinya Plagiarism Checker X. Bisa juga pakai Turnitin dan sebagainya. Tapi biasanya kalau alat untuk mengecek plagiasi itu berbayar ya. Tapi nggak mahal kok. Saya terakhir tuh beli Turnitin tuh nggak sampai 100.000. Kalau kalian punya patungan itu ya nggak banyak lah ya. Kalau yang plagiarism checker ini kalau nggak salah saya dulu pernah beli, tapi dalam dolar ya. Ini kalau dirupiahkan sekitar nggak sampai 300.000 kalau nggak salah ini. Itu yang versi bayar. Tapi kalau mau yang versi crack mungkin ada sih ya. Nanti tinggal silakan cari aja. Yang berikutnya gunakan format cover laporan yang resmi dari Stikom yang dulu pernah saya kasih. Mungkin masih menyimpan filenya, silakan nanti dicari kembali cover yang resmi ya, cover laporan resmi. Yang berikutnya setelah selesai, ubah dokumen hasil reviewnya ke dalam bentuk PDF. Nah, kemudian gabungkan dengan hasil uji plagiarismenya. Kan setiap kalian mengecek hasil plagiasi itu kan ada hasilnya ya, berupa report berapa persen itu. Nah, itu kalian gabungkan dengan reviewnya.
Jadi di atasnya itu adalah laporan reviewnya, di bawahnya adalah hasil plagiasi itu digabung. Misalkan menggabung 2 file PDF jadi satu, bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa ya, itu gampang sekali. Yang terakhir, tolong jangan melakukan kecurangan karena nanti akan ketahuan. Misalnya memanipulasi hasil plagiasi misalkan ya, nah itu akan ketahuan nanti. Jadi akan ditindak tegas. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Permisi Pak, mau tanya Ya, lagi. oke. Untuk pengumpulannya itu Pak, masing-masing anggota atau perwakilan kelompoknya aja? Perwakilan aja ngumpulnya. Jadi di Google Form-nya tuh nanti satu nama aja gitu Kak Pak? Yang pastikan di dalamnya sudah ada nama kelompoknya kan di dalam filenya. Oh iya. Ya, makasih Pak. Ya. Oke, ada lagi? Silakan, ini mumpung masih gratis, nanti bayar kalau tanya. Mumpung gratis nih. Silakan bagi yang mau tanya. Pak, maaf Pak. Hmm? Berarti mencari yang kayak contohnya itu di Sinta tadi boleh pakai link Sinta yang tadi Kak Pak. Bisa pakai Sinta, bisa pakai Google Scholar. Google apa Pak? Google Scholar. Oh, Scholar. Ya, yang tadi tuh, Oke. yang Bapak buka tadi. Oke. Ada lagi? Kalau Pak, kami kan orangnya berempat aja Pak di Amunta ini Pak. Jadi bisa ya kalau pas satu kelompok Mhm. tuh. Satu kelompok, kalau 4 tadi reviewnya 2 berarti. Kalau mau dipecah juga nggak apa-apa, bisa dua-dua. Berarti harus dua lah Pak lah bilanya orangnya ada 4. Iya, harus 2 review. Tapi Kalau misalnya, judulnya tetap jurnal Pak. ya tetap review jurnal atau review paper, tapi beda paper yang direview. Jadi ada dua hasil review. Oh, oke. Kalau misalnya, wah ini repot, kayaknya kalau harus bikin 2, nah silakan dipecah nggak apa-apa. Jadi ada sub kelompok namanya. Jadi satu kelompok kan 4 tuh misalnya. Jadi dibagi 2-2, jadi 2 ngerjakan 1 review, 2-nya lagi juga ngerjakan 1 review gitu. Nanti digabung. Maaf Pak, maksudnya gimana Pak? Gini, kalau Bukan jelas Pak. kalian kan satu kelompok 4 orang nih ya. Heeh. Ini dia Amunta ya. Enggak dia muntai Pak. Nah, kalau 4 orang kan tadi harus membuat 2 review kan. Kalau kalian merasa kesulitan bikin 2, boleh dipecah jadi 2-2. Jadi 4 orang tadi satu kelompok itu dibagi 2 lagi. Jadi 2 orang ngerjakan 1. Nanti kan digabung jadi 2 jadinya. Jadi 2 review kan. Jadi hitungannya bagi tugas lah gitu loh. Iya. Jelas ya? Enggak jelas Pak. Oke. Silakan, ada lagi? Enggak ada Pak. Kasih. Oke. Pak, jurnal aslinya itu dilampirkan atau kada, Pak? Jurnal aslinya cukup ditulis namanya saja. Oh, enggak, Pak. Nama identitasnya. Terus yang cover resmi tadi, Pak, kami kan baru aja kan gabung perkuliahan sama Bapak kan. Jadi boleh di-share ulang Kak, Pak? Oke, nanti saya share di grup ya. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Baik, yang belum sempat tadi absen, Bapak buka lagi. Silahkan sambil di-scan, sambil kalau ada yang mau nanya silahkan. Sehingga Bapak menerima pertanyaan. Ini mumpung belum dimulai ya, jadi mumpung sekarang masih ketemu, masih jamnya masih jam saya ya, sampai nanti 3:30.
silakan dimanfaatkan untuk mengelaborasikan pemahaman tentang review jurnal ya. Atau gini, saya tunjukkan contohnya, contoh paper ya yang sudah jadi ya. Ini sebentar saya bukakan. Oke, ini contoh sebuah paper. Nah, ini kan ada lengkap nih. Nama jurnalnya JSON, kepanjangannya Jurnal Sistem Komputer dan Informatika. Volumenya 2, nomornya 3. Nah, bulan tahunnya Mei 2021. Ini ISSN-nya ini. Kemudian ini halamannya juga lengkap, ada dikasih halaman. Nah, ini nama atau judul papernya ini. Ya. Ini judul jurnal, ini judul paper. Ini nama penulisnya. Kemudian apa namanya? Ini nama instansinya serta alamat email. Nah, ini ada bagian abstrak gitu ya. Kemudian ini bahasa Inggrisnya. Lalu ada pendahuluan. Kemudian metode penelitiannya apa? Oh ya, pernah dapat mata kuliah metode penelitian belum? Belum, Pak. Belum ya, berarti duluan kalau gitu. Gak apa-apa. Nah, kemudian yang ketiga ada hasil dan pembahasan. Nah, ini ya. Terakhir ada kesimpulan. Nah, ini dia. Ini contoh dari apa namanya? Paper. Nah, ini contohnya nanti seperti inilah yang kalian review. Jadi kalian baca terus direview gitu ya. Hasilnya tuliskan yang tadi itu yang dalam bentuk ini. Nah, ini seperti ini. Oke, gitu ya. Silakan kalau ada yang mau tanya sambil saya tunggu absen. Pak, mau bertanya lagi. Oke, boleh. Itu yang cara cek yang plagiarisme itu kayak apa, Pak? Oh, itu bisa download aplikasi di internet bisa, atau ini ya, apa namanya, yang versi komersilnya juga ada. Kalau yang versi free itu biasanya yang kurang bagus ya. Ini saya contohkan sebentar. Kayak misalnya di situ di online tuh plagiarism check. Nah, ini misalnya ada situs nih, plagiarismchecker.co ya. Ini kita buka nih. Banyak kok di tool-tool online, tapi biasanya yang free itu dia dibatasi. Biasanya dibatasi. Nah, ini saya contohkan ini ya. Nah, ini dia membatasi hanya 800 kata. Nah, saya coba ini. Nah, ini kita tes ya. Ini kan review hasilnya punya orang nih. Ini kalau saya cek seharusnya ini 99% atau 100% ini plagiasi, ya kan? Karena ini punya orang, saya cek. Kalau kita punya sendiri, nggak akan mungkin sampai tinggi plagiasinya. Makanya kurang lebih tadi kan di bawah 10%. Oke, saya demonstrasikan ya. Ini saya masukkan ke sini. Ini upload file aja, supaya cepat. Saya upload ini ya, review jurnal ini. Saya upload. Oke, nah ini kebetulan nggak sampai banyak ya, jadi masih, oh ini enggak, ini sudah kepotong nih sebenarnya ini kan maksimal 800 kata, tapi yang kita cek ini sudah 976 kata, jadi kelebihan 176 ya berarti, nanti akan kepotong dia, akan dipotongnya, jadi nggak semuanya dicek. Itu yang versi free pasti seperti itu. Jadi kalau mau lengkap ya ini GoPro ya harus bayar.
Nah, jadi gitu. Jadi kalau cek plagiasi di internet itu kalau yang free pasti kayak gitu. Semuanya kayak gitu. Nggak ada yang full dia ngasih 100% free ya, pasti ada batasannya. Di sini saya contohkan nggak apa-apa ini ya, untuk contoh aja. Kita cek plagiarismenya berapa persen. Oh ternyata nggak bisa ya, harus dikurangi. Udah, saya kurangi dulu. Ya, inilah kelemahannya kalau free ya. Saya contohkan hapus. Ini masih sisa ini 867. Saya hapus lagi nih. Sampai 800 ya. Nah, ini sudah nih ya. Sudah segini cukup. Saya coba lagi. Nah, ini bisa dilihat. Kalau sudah ada muncul merah kayak gini, itu berarti tingkat plagiasinya sangat tinggi. Berarti. Kalau ada merah-merah kayak gini. Ya. Ini karena saya ambil dari internet punya orang sudah. Jadi bukan punya saya sendiri. Berarti Pak yang di SS tuh ya yang semuanya itu loh Pak. Bukan, yang di yang di apa? Yang di ekspor reportnya itu. Ini kan masih proses nih ya, masih belum dapat hasilnya. Ini baru dicek 63% nih. Nanti setelah selesai nanti ada menu download atau ekspor report berupa PDF, dan nanti baru kalian gabungkan dengan yang file review PDF-nya jadi satu. Iya Pak, iya. Oke, ini sudah selesai. Ini ya, plagiarismenya 80% sangat tinggi ya. Ini berarti jelas-jelas plagiat ini. Punya orang tapi kita ambil itu ya. Nah, kalau sudah ini di sini ada download report, saya download ya. Saya kasih nama coba aja lah. Kita buka. Nah, ini hasilnya. Jadi plagiarismenya 80%, uniknya 20%. Totalnya 100%. Tapi ingat ya, ini kan tadi saya potong nih. Harusnya kan 967 kata. Saya potong tinggal segini. Ini pun sebenarnya nggak sah ini, nggak resmi. Karena apa? Karena saya potong. Harusnya kan full tadi 967 kata kan. Kalau nggak salah tadi ya. Makanya dia cuma 80. Seandainya kalau saya tadi biarkan bisa dicek sampai full, ini bisa sampai 90 sampai 100% ini tingkat plagiasinya, sangat tinggi. Nah, ini yang saya masukkan tadi ya, tingkatnya atau skornya plagiasinya di bawah dari 10%. Yang sampai di atas seperti ini. Ini sangat tinggi tingkat plagiasinya. Ini kalau kita dalam etika penelitian, kita paksakan seperti ini, kita anggap itu karya kita akan masuk ke ranah pidana. Kita bisa dituntut nanti sama yang punya artikel asli ya. Jadi itu salah satu etika dalam penelitian. Nah, kalau ada tanda yang kayak gini, yang di stabilo merah-merah kayak gini, itu berarti yang plagiasinya. Nah, ini baru yang satu alat, satu tool ya. Saya pakai yang webnya plagiarismchecker.co. Kalau kalian coba yang lain, misalnya tadi itu ada apa tadi? Ya, ada dupli checker, ada small SEO tools, ada plagiarism detector, ada Grammarly dan lain-lain. Itu bisa beda-beda tingkatannya. Tapi kalau saya sarankan sih tadi bagusnya pakai ini ya. Yang versi berbayar namanya ini Plagiarism Checker X. Tapi ini sayangnya versinya yang free juga sama ya, yang free itu juga dibatasi. Jadi harus beli. Tapi kalau kalian kreatif, silahkan nanti cari yang versi crack-nya. Bisa kok itu. Saya contohkan situsnya ya.
Ini plagiarism checker X. Oh ya, saya kirimkan screenshot ini di grup ya. Nanti silahkan bagi yang belum absen bisa absen dulu. Sudah saya kirim di grup, silakan nanti dikirimkan ke kawan-kawan yang belum bisa sempat absen. Ini kayaknya ada masalah ya, ada masalah koneksi ke situsnya ini. Ini saya contohkan, ini punya saya ya, bentar. Ini saya beli lisensi asli, original, saya beli dari situsnya langsung di plagiarism checker X ini. Kalau nggak salah dulu harganya berapa ya? Nggak sampai 300.000 kalau nggak salah ya, 200 berapa gitu. Tapi ini dijamin bagus ya, artinya yang versi originalnya, bukan hasil kerekan. Nah ini sama kayak tadi itu. Ini saya load dokumen. Saya buka tadi file yang mau direview, mau dicek reviewnya. Seperti ini ya. Nah kalau ini kan karena versinya versi sudah profesional, bukan lagi ya versi free, jadi dia nggak dibatasi. Ya dia full 976 kata. Nah kalau sudah, kita cek plagiarism ya. Ini agak membutuhkan waktu. Nah ini sudah ketahuan banget, ini plagiasinya 100% warna merah. Langsung ketahuan dari situs mana diambil. Ini situs yang diambil dari mana, ini ketahuan. Nah ya, ini tingkat plagiasinya lebih heboh daripada yang tadi. Kalau tadi kan cuma 80%, kalau ini berapa persen ini? Bisa terbaca? 99. Ya, 9% ya. Ini jelas-jelas bajakan, jiplakan atau plagiasi. Nah, ini saya download reportnya. Ini ada di sini ya, view report. Kemudian ini ada export report ya. Silahkan diklik. Saya save. Nah, ini hasilnya, hasil report plagiasi ceknya. 99%, tingkat plagiasi sangat tinggi. Kemudian, nah ini ada yang merah-merah ini berarti yang itu yang plagiat 100% diplagiat ya. Ini hampir nggak ada yang tanpa merah, ini merah semua ini. Yang hijau ini berarti yang plagiasi yang sumber kedua ini. Merah, yang kedua hijau. Ini juga 100% ini plagiasi semua. Nah, di bawah ada situsnya yang diplagiat. Nah, ini dia. Situsnya ini yang warna merah tadi dari sini ngambilnya, yang warna hijau dari sini ngambilnya. Jadi ketahuan dari mana sumber plagiatnya dari mana ketahuan. Ya, kalau ini kan cuma contoh ya, artinya ini cuma saya memberikan contoh aja. Kalau ada yang coba-coba memplagiasi ya seperti itulah. Nanti kalau kalian bikin skripsi atau tugas akhir pun sama seperti ini ya, harus dicek dulu plagiasinya. Karena kan kebanyakan yang terbiasa copas itu kan enak banget ya, tinggal comot punya orang, terus diakui dengan karya sendiri gitu ya. Itu padahal sudah melanggar etika kalau dalam dunia penelitian. Gini ya, di dalam dunia penelitian tuh boleh mengambil referensi punya orang dengan syarat ada dua. Yang pertama, sertakan sumber resminya. Yang kedua, jangan dicopas habis, tapi harus kalian membahasakan sendiri gitu ya. Boleh misalnya ada kalimat
pada hari ini saya pergi ke pasar membeli bawang putih. Nah, misalkan itu. Itu kalau kita bahasakan kan bisa jadi kalimat pasif misalkan. Contohnya gini. Bawang putih yang sudah dijual banyak orang di pasar Adaru, saya telah membelinya pada hari ini. Nah, itu kan sudah beda itu bahasanya. Artinya kalau mau mengambil kalimat punya orang, boleh dengan syarat harus dialih bahasakan dengan bahasa yang baru. Jangan langsung dicopas habis. Begitu. Nah, ini sudah terbuka ya. Ini situsnya atau webnya Plagiarism Checker X. Kalau mau tahu harganya, coba ya kita buka. Berapa harganya? Saya lupa dulu berapa. Lambat lagi nih bukanya. Oh ini nih. $39. Nggak tahu berapa kalau dirupiahkan nih. Berarti hampir 500.000 ya berarti ya. Kalau kalian masa keberatan beli ini ya tadi itu ya, coba cari-cari cara bagaimana mungkin bisa cari yang versi cracknya atau ya bisalah dicari sendiri ya bagaimana caranya. Supaya bisa dapat hasil plagiasinya. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau Pak, kalau misalnya coba pakai yang website yang punya pian tadi, tapi kepotong Pak, ada apa-apa lah? Kalau kepotong kan berarti nggak sah ya, karena kan nggak semuanya dicek. Berarti harus full ya Pak ya? Ya harus full. Atau kalau kalian mau pakai trik, paskan 800 kata totalnya yang laporan kalian itu. Kalau yang gini Pak, kalau misalnya kelompoknya ada 4 orang, itu kan harus review 2 jurnal kan Pak ya? Ya, Nah itu tuh bisa nggak Pak kayak dijadikan 2 folder gitu Pak? nah kalau satu kelompok 4 orang kan bikin 2 review ya, ya itu berarti dipisah, jangan dijadikan satu. Jadikan 2 file. Kalau dijadikan satu kan jadi banyak ya, jadi 2 kali lipat kan, susah kalau dicek yang pakai yang versi free tadi itu. Karena versi free kan maksimal 800 kata kan. Iya, Jadi satu review itu kalian atur supaya caranya jangan melebihi 800 kata, maksimal 800 supaya bisa masuk semuanya. Inggih Pak, ya. Makasih Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Berarti Pak, membuat jurnal nih harus pendapat sendiri gitu ya Pak, argumen-argumen sendiri gitu. Bukan membuat jurnal sih ya, mereview. Mereview jurnal ya Pak. Ya, mereview. Nah, ya, memang harus pendapat sendiri. Jadi ibaratnya itu, ya tadi saya katakan di awal, kalau ada 5 orang, saya suruh baca artikel di surat kabar. Setelah mereka selesai membaca dan memahami, saya suruh menceritakan kan pasti nggak sama cara 5 orang tadi menceritakannya. Kayak itu sama, kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada paper yang berisi tentang topik tertentu, dibaca, itu pasti nggak akan sama tiap orang memahaminya. Nah, karena ini sifatnya harus jeli dalam membaca, makanya UTS-nya ini tugasnya berkelompok ya. Kalau mandiri kan agak repot ini. Jadi kalau kelompok kan ya lebih ringan ya bagi tugas gitu. Oke, ada lagi? Yang belum absen diusahakan kalau memang masih ada masalah trouble silahkan kirim ke saya, kirim WA, screenshot atau rekam videonya, kirimkan nama dan kelas itu saya absenkan manual. Ini karena masih tahap uji coba ya aplikasi ini ya. Nanti kan kalau ada kekurangan saya perbaiki. Silakan, ada yang mau tanya? Sebelum saya akhiri. Sudah paham berarti ya? Ini paham atau bingung ini? Paham, Pak. Paham, oke. Paham, Pak.
Insya Allah paham, Pak. Oke, baik. Ini tumben nggak ada Ika di sini. Mana Ika? Ada Pajar, Ika Pajar. Tadi ada, tapi ngambang kemana ke orangnya. Oh, ngambang ya. Oke, nggak ada kira-kira? Mumpung di sini loh ya, nanti kalau sudah saya tutup nanti ternyata ada yang nggak paham langsung menyerbu WA saya nanti sampai puluhan WA nanti masuk. Nggak ada ya? Oke, berarti kalau nggak ada saya nggak paham. Waktunya dari hari ini sampai hari Jumat jam 23.00 ya sudah dikumpulkan ke saya. Oke, baik. Sebentar. Oke, nanti silahkan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi silahkan kirimkan WA ke saya ya, nanti saya berusaha untuk membantu. Oke, terima kasih atas perhatian hari ini. Kalau tidak ada lagi pertanyaan saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.